Baik, jadi hari ini kita akan coba membahas salah satu program yang mengimplementasikan algoritma genetika ya. Algoritma genetika secara konsep sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan di sini kita akan coba aplikasikan dalam MATLAB ataupun Octave ya, sama saja. Tapi di sini saya buka di MATLAB ya. Nanti programnya akan saya copy, akan saya kirim ke kalian di akhir kuliah ini. Kemudian nanti kalian silahkan coba ya. Nah, untuk sekarang silahkan disimak aja dulu ya. Baik, di sini ada 4 file ya. Ini ada agopt.m, ada lotre.m, ada aritps, ini arithmetic crossover, nanti ada fungsinya ini. Oke. Nah, ini adalah main function ya. Sebenarnya ini asalnya itu function ya. Nah, ini namanya function. Terus nama fungsinya agopt, kemudian ini parameternya n dan max it ya. Kemudian ini nilai baliknya ada base x dan base f ya. Nah, cuman kalau ini function, itu kan kita nggak bisa ngelihat nilai-nilai dari variabel-variabelnya ya. Nah, jadi ini hanya untuk keperluan pembelajaran supaya nanti kita bisa memahami langkah-langkah dari si programnya. Makanya di sini saya kasih komen functionnya. Jadi ini adalah program biasa ya, yang bukan fungsi gitu. Supaya nanti kita bisa melihat bagaimana isi dari setiap variabel yang ada di program ini. Tapi yang 3 lagi ini berupa function ya. Karena pendek-pendek nih, nanti kita akan coba pahami apa maksud dari setiap fungsi tersebut ya. Baik, untuk memahami program ini, di sini kita akan coba buka step by step ya. Jadi kita akan run step by step. Nah, ini dari sini ke sini saya akan komen. Kalau di MATLAB Ctrl R ya, itu artinya mengubah perintahnya menjadi di komen ya. Secara otomatis di blok, kemudian Ctrl R. Jadi semuanya jadi komen. Komen itu adalah suatu yang tidak akan dieksekusi oleh komputer ya. Jadi dia dianggap sebagai informasi tambahan saja, bukan perintah. Gitu. Oke. Nah, di sini yang tidak dikomen itu adalah perintahnya. Ini untuk menghapus layar aja. Coba kita run. Oke. Jadi di sini yang seharusnya jadi parameter fungsi, di sini saya definisikan n-nya itu 100, kemudian max it-nya 550 ya. Nah, n ini adalah jumlah populasi ya. N ini jumlah populasi, kemudian max it ini maksimum iterasi ya. Nah, ini adalah domain dari RB ya. Jadi kita di sini akan menyelesaikan fungsi ini ya, Himmelbau's function ya. Jadi ini adalah fungsinya. Dia adalah fungsi dua peubah. Dan kita akan menyelesaikan fungsi ini. Nah, di sini kan ada X, ada Y ya. Variabel bebasnya. Kemudian kita tentukan domainnya. Nah, ini adalah domainnya ya. Ada RB dan RA. Ini adalah domain untuk masing-masing variabel bebasnya. Jadi RB ini adalah sebuah vektor min 6 sampai 6, kemudian min 6 dan 6, kemudian RA itu 6 dan 6 gitu ya. Kemudian ini ada P silang, ini adalah probabilitas apa? Crossover ya. Probabilitas persilangan ya.
nanti salah satu operator di algoritma genetika. Kita tentukan 0,8, ini artinya peluang terjadinya persilangan itu besar ya. Oke, kemudian di sini ada inisialisasi populasi. Lihat di sini ada pengulangan dari I-nya dari 1 sampai N, di mana N-nya adalah jumlah populasinya kita tentukan 100 ya. Kemudian si populasinya itu disimpan dalam suatu variabel namanya populasi ya. Nah, ini populasi yang ke I atau baris yang ke I itu adalah ditentukan dengan ini ya. Oke. Sebelum kita coba jalankan step by stepnya, kita coba lihat variabel populasi. Lihat di sini populasi itu ukurannya 100 kali 2 ya. Kita coba buka. Nah, di sini jadi kan jumlah populasinya kan 100 ya. Kemudian dari setiap individu itu dia punya dua nilai. Kenapa? Karena fungsi yang mau kita optimasikan dua peubah ya. Fungsi dua peubah gitu. Nah, oke, kita coba lihat dulu ini kalau ini apa? Ini random, masih ingat? Dia itu adalah membangkitkan bilangan acak sebanyak 2 ya, vektornya 1 sampai 2 dari 0 sampai 1 ya. Ya kan? Kalau di run lagi, lihat selalu dari 0 sampai 1 ya. Kemudian ini RA min RB, ini ada pengurangan dua buah vektor. RA itu 66, RB itu min 6 min 6 min 6. Kalau kita copy ke command window, hasilnya 12 12 ya. Berarti di sini kan ya kalau kalian masih ingat pengurangan vektor ya, berarti masing-masing elemen yang bersesuaian ya dikurangkan gitu. Jadi 6 dikurangi minus 6 jadi 12, 6 dikurangi minus 6 jadi 12 gitu. Dan ini ditambah RB, di mana RB-nya ini min 6 sampai 6. Jadi intinya pengulangan di sini yang inisialisasi populasi itu adalah kita membangkitkan nilai X dan Y dalam range interval ini ya. Min 6 sampai 6, kemudian satu lagi juga min 6 sampai 6. Sebanyak 100 gitu. Sebanyak 100 kali dan itu kemudian kita sebut dengan populasi ini ya. Jadi ini lihat hasil bangkitan pertama nilainya segini, kedua dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Dalam range min 6 sampai 6 semuanya, ya kan? Oke, itu teknik membangkitkan bilangan acak dalam interval tertentu yang sudah kita tentukan. Oke, kita akan lanjutkan ke pengulangan berikutnya. Coba kita uncomment. Oke, ini uncomment sampai sini dulu ya. Kalau mau uncomment itu Ctrl Shift R ya. Nah, maka ini akan menjadi perintah yang aktif ya. Oke, karena ini ada for, kita harus uncomment juga n dari for-nya ya. Nah, di sini kan n dari for ini ya. Oke, kita coba lihat di sini ada pengulangan di mana variabel pengulangannya disebut dengan generasi. Generasi itu dari 1 sampai max it, di mana maksimum iterasinya adalah 100 tadi ya. Oke, berarti 550 ya, maksimum iterasinya 550. Berarti ini ya pengulangan yang cukup banyak, 550 kali berarti ya. Oke. Apa yang berarti kita akan membangkitkan sebanyak 550 generasi gitu ya. Ini dinamakan generasi supaya memudahkan itu aja, bahwa yang kita lakukan 550 kali itu adalah seberapa banyak kita membangkitkan generasi, mengupdate generasi. Masih ingat di teori algoritma GCA itu?
ada populasi awal sebagai generasi pertama, nanti akan diubah-ubah dengan operator, ada persilangan, ada mutasi, dan seterusnya. Nah, itu kan akan berubah jadi generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bangkitkan sampai 550 generasi. Gitu. Oke, kita coba lihat apa yang dilakukan dalam pengulangan ini. Di dalamnya ada pengulangan lagi. Di pengulangan di dalam pengulangan, di sini ada pengulangan 1 sampai N, di mana N-nya itu jumlah populasinya ya. Kemudian di sini ada nilai yang ke I. Ya, berarti nilai ini nanti jadi vektor. Ya. Oke, ini ada Himmel. Himmel ini nama fungsinya tadi kan Himmelblau. Kemudian dinamain nama fungsinya Himmel. Tapi intinya kalian boleh namain dengan nama apa saja ya. Ini cuman contoh aja. Oke, di sini lihat yang dijadikan parameter dari function Himmel itu adalah populasi I. Ya, populasi I itu adalah, coba kalau I-nya 1, itu hasilnya ini, min 2,47, min 4,827. Jadi dia akan mengambil setiap elemen, setiap baris yang ada di matriks populasi ini ya. Jadi dari elemen pertama, baris kedua, dan seterusnya. Nanti kan pengulangannya akan dilakukan sebanyak N ya. Oke ya, jadi dari masing-masing individu ya, sebut saja. Jadi populasi itu kumpulan dari individu, dan setiap anggota dari populasi itu kita bisa sebut itu adalah individu. Nah, jadi nanti pengulangannya akan sampai N ya, akan sebanyak dari individunya ya kan. Nanti mulai dari individu pertama dimasukin ke Himmel. Artinya nilai yang setiap ini akan dihitung nilai fungsinya di Himmelblau itu. Ini X-nya, ini Y-nya. Gitu. Jadi akan dihitung di function Himmelblau. Nah, jadi yang ini, min 2,47 ini akan dikirim ke Himmel. Akan diterima oleh si X. Si X ini berarti nanti akan jadi vektor, seperti halnya populasi I tadi ya, atau individu. Kemudian untuk mengakses elemen dari setiap X-nya, kita gunakan indeks ya. Jadi di sini ada XI kuadrat plus X2 min 11 dikuadratkan. Kemudian ada X1 tambah X2 kuadrat min 7 kemudian dikuadratkan. Dan itu sama dengan Himmelblau ini. Coba lihat ini X kuadrat plus Y min 11 kuadrat, kemudian ya bedanya di sini X, di sini X1, di sini Y, di sini X2 gitu aja ya. Dan nanti nilai fungsinya fx akan menjadi nilai kembalian, nilai baliknya dari pemanggilan fungsi itu. Jadi nilai fx-nya itu nanti akan diterima di array nilai ini ya. Jadi nilai elemen ke 1 ya, karena i-nya nanti mulai dari 1, itu hasilnya adalah nilai fungsi dari individu yang pertama gitu ya. Nanti kan pengulangannya sebanyak n kali nih. Nanti nilai yang kedua di baris kedua itu adalah nilai fungsi individu yang kedua dan seterusnya, ya kan? Akan diulang-ulang sebanyak n kali. Nah, coba kita lihat run dulu. Nah, lihat variabel nilai ini. Nilai lihat ukurannya 1 kali 100 ya. Nah, ini elemen pertama ini adalah nilai fungsi dari individu yang pertama ya. Ini nilai fungsi individu kedua dan seterusnya sampai individu yang ke 100 ya. Kemudian sebenarnya langkahnya nggak langsung 100 dulu ya, dia langsung ke sini dulu nih, ke fitness dulu ya. Jadi fitness ini nama array juga, dan fitness ke i itu dihitung dengan cara 1 per nilai fungsinya
Gitu ya. Jadi 1 per nilai fungsi itu adalah nilai fitnessnya ya. Ini kan kasusnya apa ini? Kasusnya maksimasi ya. Oh, sorry. Ini minimasi ya, minimasi ya. Maksudnya kita akan mencari nilai minimumnya. Ya, mencari nilai minimumnya. Nah, di sini nilai fitnessnya itu ditentukan dengan cara 1 per nilainya. Kemudian di sini kita hitung fungsi max ya. Jadi max ini nanti akan menentukan maksimum dari fitness yang ada di array fitness itu akan dicari mana yang paling minimumnya gitu ya. Jadi setiap ada elemen baru masuk nanti dicek berapa maksimum dari fitnessnya itu, kemudian nanti output dari max ini adalah ini max F sama IDK. Jadi nilai maksimum. Coba kita lihat dulu fitnessnya. Fitnessnya itu ini ukurannya 1 sampai 100 juga. Nah ini karena rumusnya 1 per ya, berarti nilainya antara 0 sampai 1 ya. Ya. Kemudian kemudian di sini maksimum dari fitnessnya lihat 0,65 ya. Ini adalah maksimum fitnessnya dari semua yang 100 itu. Maksudnya siapa yang paling fit gitu ya. Jadi ini sebenarnya kasus minimasi ya, tapi karena kita karena defaultnya algoritma GA itu di sini maksimasi ya, mencari yang paling fit gitu ya, yang paling fitness, maka di sini kita gunakan function max gitu ya, mencari yang maksimum. Dan karena ini berlaku sebaliknya, makanya di sini jadi kita tujuannya kan mau mencari yang minimasi tapi dengan cara maksimasi. Makanya di sini nilai fitnessnya ditentukan dengan cara ini 1 per nilai fungsinya. Artinya semakin besar nilainya, nilai fungsinya itu akan semakin kecil nilainya, ya enggak? Karena 1 per angka yang besar itu kan nilainya akan kecil banget ya. Dan sebaliknya semakin kecil nilainya, nilai fungsinya, maka hasil fitnessnya ini akan semakin besar karena itu memang yang kita tuju ya, mau meminimumkan. Jadi mau mencari nilai minimum dari fungsi Himmelblau ini. Jadi ini teknik aja. Tujuannya kita minimasi, tapi di sini karena kan algoritma genetika itu kan kayak seleksi alam. Siapa yang paling fit, dia yang akan survive gitu kan. Siapa yang paling fit ya, yang paling fit itu berdasarkan nilai fitnessnya. Makanya di sini kita balik nilainya jadi 1 per nilai fungsinya, kemudian kita cari maksimum dari fungsi tersebut. Gitu ya. Nah, jadi nilai fitnessnya yang paling maksimum adalah 0,65 dan itu IDK ini adalah indeksnya. Ada di individu keberapa dari 100 itu yang nilai fungsinya maksimum, yaitu ada di individu ke-13 ya. Oke, kemudian setelah itu kita simpan nih individu terbaik dari 100 populasi yang ada tadi itu disimpan di base X ini nih. Di base X kemudian disimpanlah populasi IDK. Nah, sebenarnya ini
bisa kita cari di luar pengulangan ya. Oke, ini kan dari buku ya. Sebenarnya harusnya bisa ditaruh di sini aja, iya nggak? Jadi nggak usah diulang-ulang. Cukup kita ketahui di akhir setelah pengulangan ya. Coba kita run lagi. Apakah akan mengubah nilai max F, IDK, dan juga base X ya. Base X-nya itu ini ya, 3,406. Oke, kita coba run lagi. Kalau sama hasilnya berarti ya udah simpan di luar aja. Beda ya. Base X-nya jadi oke, tadi berapa tadi? Kok saya lupa. Oke, itu kan segitu ya. Oke, IDK-nya jadi 69 ya. Oke, berarti sebentar, ini kan nanti dicari max, kemudian oke, kita coba run. Oke, max F-nya itu 0. Oke, berubah lagi itu karena apa? Karena sorry, karena ini kan pakai bilangan acak itu ya. Jadi ketika tadi saya run lagi, ya pantas nilainya berubah lagi karena memang bilangan acaknya atau si populasinya berubah lagi. Ya nggak? Si populasinya berubah lagi. Tapi prinsipnya, oke gini deh. Ya ini ini bisa ya, saya yakin ini bisa ditaruh di luar ya. Jadi yang dilakukan, yang diulang-ulang selama n kali itu cukup untuk menghitung nilai fungsi ya, dan juga nilai fitnessnya. Kemudian di luar pengulangan kita cari berapa maksimum fitnessnya, kemudian individu terbaiknya nanti akan disimpan di base X gitu. Oke. Oh, N-nya tadi saya ando ya. Nah, kalau di run, oke. Oke, sekarang lihat max F-nya itu 0,1485, kemudian ada di individu ke 77. Ya kan? Nah, jadi oke, ini seperti itu ya. Intinya sama aja. Jadi ditaruh di luar. Oke, saya ini modifikasi aja ya. Tapi intinya sama. Supaya apa? Supaya ini nggak usah diulang-ulang, nanti aja di akhir itu untuk menghemat komputasi ya. Nah, kemudian di baris 23, 24, 25 ini adalah kondisi penghentian. Jadi kalau max F-nya lebih dari sama dengan 100, maka break ya. Maka selesai dari pengulangan ini. Max F itu apa tadi? Maksimum fitnessnya ya. Kalau maksimum fitnessnya, sebentar saya cek dulu ya. Ya, jika nilai fitness maksimumnya itu di atas 100, maka berhenti ya. Oke, apa arti kalau maksimum fitnessnya lebih dari 100? Oke, ini maksimum F. Kalau nilai fitness itu kan nilainya kecil ya. Apa mungkin kita bisa dapetin nilai lebih dari 100 atau ketika nilai fungsinya ini mendekati 0,
dia akan menjadi pembagian yang kecil banget ya. Coba misalnya kalau 0,0001. Oke. Jadi kalau 1 dibagi 0,0001, nah ini kan menjadi angka yang besar ya. Jangankan itu, kalau misalnya 0,001 berarti ya. Oh, 100 itu berarti segini ya. Oke, jadi kalau nilai fungsinya nanti 0,01 nih, nilai fungsi ini, artinya dia sudah mendekati 0, maka nilai fitnessnya ini akan besar banget, ya enggak? Karena 1 dibagi, ya nih, 1 dibagi 0,01 kan 100. Jadi ini sebuah warning ya. Berarti dia udah mencapai minimum ya. Udah mencapai minimum dari fungsinya. Jadi ya udah dihentikan. Ya, udah mencapai minimum dari fungsinya, makanya pengulangannya dihentikan. Ya, boleh aja ini 1000 gitu juga nggak apa-apa. Berarti nanti kita harus nyampe nilai fungsinya 0,001 minimumnya ya. Atau lebih kecil dari itu, maka nilainya akan semakin besar. Oke, jadi ini tujuannya untuk itu. Nah, kemudian, oke ini saya uncomment. Jadi, populasi S ini nilainya akan sama dengan populasi. Jadi tujuannya hanya untuk mengcopy aja ya, supaya informasi dari populasi tadi itu tidak hilang ya. Karena nanti populasi ini akan dirubah-rubah dengan operator persilangan, kemudian elitisme, kemudian ada mutasi gitu ya. Oke, kita coba lihat yang elitisme ini. Kita uncomment. Nah, elitisme ini sebelumnya belum pernah saya jelaskan ya. Jadi elitisme itu adalah suatu operator di mana individu terbaik dari populasi itu dipertahankan di uh, di generasi berikutnya, gitu ya. Di generasi berikutnya. Oke, makanya tadi di sini kita simpan individu terbaik ya di perintah baris kedua-dua ini itu di base X, di mana individu terbaiknya itu adalah ini ya 3,7129 dan min 1,4520. Di mana itu nilai fungsinya adalah max F 0,3156 dan dia adalah individu ke-17 ya kan. IDK-nya lihat 17. Nah, populasi IDK ini base X itu ya. Nah, oke, saya ganti aja deh. Ini kan udah disimpan di base X ya. Ya udah kita ganti aja ininya. Sebenarnya sama aja ya. Ya kan? Ya ini biar memanfaatkan variabel yang ada aja ya. Dan nggak usah mengakses array ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di elitisme ini ada if else ya. Jadi kalau kita lihat kondisinya, kalau mod n,2 itu sama dengan 0, berarti artinya kalau n-nya ini genap, ya enggak? Jadi kalau jumlah populasinya itu genap, berarti yang else ini jika jumlah populasinya itu ganjil ya, atau jumlah individunya ganjil. Nah, kemudian di sini ada variabel namanya iterasi mulai. Iterasi mulai ini nanti akan dipakai di sini di roulette wheel. Jadi intinya kalau genap dia mengcopy. Oke, ini kan populasi S ini kan di variabel yang lain ya, populasi tapi di variabel yang lain. Sebenarnya udah dikopikan nilainya.
Cuman di sini individu yang pertama di populasi S, individu yang kedua, ketiga, dan keempat di populasi S, itu nilainya sama. Di mana nilainya itu adalah individu terbaik dari populasi yang di awal tadi sudah dibangkitkan, ya, inisial populasinya. Jadi kalau N-nya genap, maka si populasi terbaik itu akan menduduki atau akan menempati 4 posisi teratas di variabel populasi S ini. Sedangkan kalau N-nya itu ganjil, dia akan menduduki 3 posisi teratas. Nah, gitu aja maksudnya. Nah, apakah harus 4 dan apakah harus 3? Ini sebenarnya nggak ada aturannya, ya. Nggak ada aturannya. Kemudian apakah kalau genap harus gini, apakah kalau ganjil harus gini, juga nggak ada aturannya sebenarnya. Dan itu ya berdasarkan eksperimen biasanya, ya. Apakah cukup mempertahankan individu terbaik itu dengan cara mengcopy 4 kali, 3 kali, 2 kali, atau bahkan saya juga menemukan yang di copy-nya itu cukup aja sekali gitu. Jadi individu yang pertama di generasi berikutnya itu adalah individu terbaik dari generasi sebelumnya gitu. Nah, apa sih maksud dari elitisme? Kan kita kan akan mencoba mengupdate suatu generasi menjadi generasi berikutnya yang lebih baik, ya kan? Nah, intinya adalah elitisme itu gimana supaya individu terbaik yang ada di generasi berikutnya itu dipertahankan di generasi berikutnya gitu. Karena itu dianggap individu terbaik, berarti dia bisa menghasilkan anak yang lebih baik juga gitu. Makanya kenapa dipertahankan. Nah, cara mempertahankannya itu yang bisa berbeda-beda. Kalau di sini dia copyin 4 kali, ya, kalau genap, dan 3 kali kalau ganjil. Oke, jadi ini hanya salah satu cara aja ya. Bukan satu-satunya cara. Oke. Kita lanjutkan ke proses berikutnya. Di sini ada proses selection ya. Dan nanti di sini ada proses crossover ya, persilangan. Coba kita lihat di sini pengulangannya ada J sama dengan iterasi mulai. Kemudian ada 2 dan N ya. Titik 2N berarti di sini iterasi mulainya karena N-nya genap berarti 5 ya. Kenapa N-nya 5? Karena kita akan mulai roulette wheel-nya dari indeks yang kelima gitu. Karena kan individu 1, 2, 3, 4-nya sudah kita isi dengan individu terbaik dari generasi awal ya kan. Makanya di sini pengulangannya kita mulai dari yang kelima. Sedangkan kalau ganjil mulainya dari keempat. Kenapa? Karena 1, 2, 3-nya sudah terisi oleh individu terbaik dari generasi awal ya. Nah, di sini ada pengulangan berarti mulainya dari 5 ya sampai N, di mana step size-nya itu 2 kali 2 kali ya. Berarti ada 5, 7, 9 dan seterusnya. Iya enggak? Nah, kenapa nambah 22? Nanti kita coba lihat apa maksudnya ya. Di sini yang dilakukan berulang-ulang ini adalah lotre ya. Lotre itu ya maksudnya ini si penulis membuat fungsi namanya lotre ya. Oke, kemudian yang dijadikan parameter masukannya adalah N dan juga fitness ya. N itu adalah jumlah populasinya yaitu 100. Kemudian fitness itu adalah ukurannya 1 kali 100 ini nih. Nilai nilai fungsi yang sudah diubah jadi 1 per nilai ya. 1 per fungsi. Nah, itu adalah fitnessnya. Oke. Jadi ini memanggil fungsi. Kita coba lihat
fungsi lotre itu apa? Nah, lotre itu dia punya dua parameter yang menerimanya, ada n dan juga fitness, sama dengan nilai input parameter yang diberikan di sini pada saat pemanggilan fungsi. Nah, kemudian di sini ada variabel jum fitness, dia akan menjumlahkan semua nilai fitnessnya. Jadi ini akan dijumlahin berapa jumlahnya semuanya. Kemudian ada cum fitness, ini kumulatif ya maksudnya. Diinisialisasi dengan 0. Kemudian di sini ada random, ren, yang nilainya sama dengan R ya. Ren ini dia akan membangkitkan bilangan acak. Nah, lihat dari 0 sampai 1 ya. Oke. Jadi nanti dia akan kita bangkitkan bilangan acak dari 0 sampai 1 disimpan di R. Kemudian di sini ada i-nya mulai dari 1, kemudian di sini ada pengulangan dari 1 sampai n sebanyak jumlah individu. Kemudian yang dilakukan adalah lihat cum fitness-nya itu sama dengan cum fitness 0 ditambah nilai fitness-nya, ya kan? Ditambah nilai fitness individu pertama, ya kan? I-nya kan 1 sampai n ya. Berarti menunjukkan individu ya. Jadi nanti 0 ditambah nilai fitness individu pertama itu akan menjadi kumulatif fitness ya. Kemudian di sini ada kumulatif fitness dibagi dengan jumlah fitness. Apakah dicek ya apakah dia lebih besar dari R atau tidak ya. Nah, kalau lebih besar dari R maka indeks sama dengan I ya. Berarti disimpan I-nya itu di variabel indeks kemudian break gitu ya. Oke. Jadi di sini kita mau mencari apa nih? Bapak ya. Oke, di sini biar nggak bingung jadi namanya dikasih nama Bapak ya. Jadi kita akan memilih Bapak. Siapa Bapak yang akan terpilih dari populasi yang diberikan gitu ya. Dari populasi yang ada. Nah, makanya nanti di sini cara mencari bapaknya itu atau cara memilih di proses seleksi dari populasi yang ada itu ini dengan cara membangkitkan bilangan acak R ya. Nanti dicek nih apakah kumulatif fitness dibagi dengan jumlah fitness ini masih individu pertama nih ya. Apakah individu pertama ini terpilih atau enggak? Itu maksudnya. Kan nanti kan fitnessnya masih yang ke satu ya. Jadi fitnessnya yang ke satu, kemudian nanti dicek ini rasio antara kumulatif dengan total fitnessnya. Dicek apakah hasil dari pembagian ini atau rasio ini lebih besar dari R atau enggak. Kalau iya, maka dia akan berhenti. Ya, maka dia akan berhenti berarti indeksnya itu sama dengan I. Berarti indeks itulah bapaknya. Gitu ya. Individu yang ke I. I itu kan individu ya. Individu yang ke I akan disimpan di indeks dan indeksnya itu akan dikembalikan menjadi nilai fungsinya. Tapi kalau salah maka nanti dilanjutkan nih I-nya I yang kedua. Apakah I yang kedua akan terpilih? Nanti dicek kumulatifnya berapa. Kalau ditambah individu kedua terus dihitung rasionya. Nanti dicek dengan bilangan acak yang dibangkitkan tadi apakah lebih besar atau enggak gitu kan. Nah, nanti kalau iya maka nanti akan pasti ada yang benar ya. Ini pasti ada yang benar tapi berapa individu keberapa yang benarnya. Nah, itu yang akan dicari di sini. Oke, jadi prinsipnya ini lotre ini adalah proses pemilihan ya. Nanti
outputnya adalah indeks individu yang keberapa yang terpilih, kemudian itu akan disimpan di Bapak. Kemudian kita juga akan memilih ibu, ya, akan memilih ibu dengan cara yang sama. Panggil lotre, masukin lagi. Apakah individu yang terpilih akan sama dengan yang Bapak? Belum tentu. Kenapa? Karena nanti ketika dipanggil lagi lotrenya, nilai R-nya, bilangan acak yang dibangkitkannya bisa berbeda lagi. Kalau berbeda berarti individu yang terpilihnya juga akan berbeda. Boleh jadi berbeda gitu. Oke. Nah, kenapa kita dari sini setelah terpilih siapa bapaknya dan siapa ibunya, ini isinya indeks aja ya. Indeks ke berapa individunya dan ibu indeks ke berapa. Kemudian di sini kita bangkitkan lagi bilangan acak. Apakah bilangan acak yang dibangkitkan ini lebih kecil dari probabilitas dari persilangan atau tidak gitu. Nah, di mana P silangnya tadi di awal sudah kita inisialisasi 0,8. 0,8 tuh cukup besar ya. 80% peluang keberhasilannya. Nah, misalkan nilai RAN-nya ternyata memang lebih kecil dari 0,8, maka lihat di sini anak sama dengan Ari TPS. Jadi kita akan mendapatkan anak ya. Jadi dari ibu dan bapak yang terpilih nanti kita akan memanggil fungsi ini nih, Ari TPS, kemudian di sini parameternya adalah ibu dan bapak. Tapi individunya ya. Kalau tadi kan bapak ibu itu cuma indeksnya. Nah, maka kalau mau individunya berapa, kita kita ya tulisnya populasi indeks yang ke bapak gitu ya. Kemudian koma populasi indeks yang ibu. Ya, jadi di sini individu bapak dan individu ibu lah yang akan dijadikan parameter ketika memanggil fungsi Ari TPS ini. Jadi Ari TPS ini adalah fungsi apa? Fungsi untuk melahirkan anak baru ya dari ibu dan bapak yang terpilih. Oke, nah di sini si individu bapak dan individu ibu yang dikirim dia akan diterima di variabel ini ya, bapak dan juga ibu ya. Populasinya kita abaikan karena itu kan ada di main programnya tadi ya. Jadi di sini kita ganti dengan bapak dan ibu, berarti bapak ini individu bapak, ibu itu individu ibu ya, bukan indeks seperti yang tadi di ago.op.m ya. Oke, kemudian nanti akan dibangkitkan bilangan acak dari dari 0 sampai 1 ya. Kemudian si bilangan acak itu nanti akan dipakai untuk ini R kali bapak ditambah 1 min R kali ibu ya. Nanti hasilnya adalah anak yang pertama. Jadi kan dari satu pasang bapak dan ibu kita akan melahirkan 2 anak ya kan. Nah, cuman karena ini continuous ya, bukan kalau di teori yang kemarin kita bahas itu kan biner ya, 0 1. Kemudian persilangannya itu kan dicari, kita bangkitkan bilangan acak, kemudian nanti titik persilangannya ada di mana ya kan, kemudian kita silangkan elemen terakhir dari bapak dan ibu untuk mendapatkan anak pertama dan anak kedua ya kan. Nah, akan tetapi di sini karena ini continuous, kita tidak bicara bilangan biner, maka cara persilangannya dengan cara seperti ini. Jadi kita bangkitkan bilangan acak, misal R-nya itu adalah 0,4, maka 0,4 ini akan dikali individu bapak,
Jadi individu Bapak itu semuanya akan dikalikan 0,4 ya. Kemudian individu Ibu akan dikali dengan 1 min R ya, berarti 0,6 kali Ibu. Jadi 40% diambil dari Bapak, gitulah kira-kira. 60% diambil dari Ibu. Nanti kalau anak yang kedua sebaliknya. 40% yang Ibu, 60% yang Bapak. Gitu kira-kira ya. Nanti dia akan dapetin anak pertama dan anak kedua ya disimpan di nilai baliknya ini anak ya. Jadi anak ini nanti dia punya anak pertama ada anak kedua ya. Jadi sebuah matriks berarti ya. Sebuah matriks yang isinya ada anak pertama dan anak kedua. Kemudian lihat di sini anak pertamanya akan dijadikan populasi atau individu di populasi itu dengan indeks yang ke J, yang kelima, dan yang ke-6. Masih ingat tadi kalau indeks 1 sama 4-nya kan udah terisi nih oleh individu terbaik dari generasi awal. Nah, di sini untuk individu kelima dan keenamnya kita dapetin dari anak pertama dan anak kedua dari hasil persilangan bapak dan ibu yang terpilih tadi gitu ya. Nah, tapi gimana nih kalau ternyata nilai bilangan acaknya itu tidak lebih kecil dari P silang, misalnya lebih besar, misalnya sebut saja 0,9, itu kan dia lebih besar dari 0,8 ya. Maka yang dilakukan adalah lihat individu yang kelima dan individu yang keenam, ya udah sama aja bapak dan ibu gitu ya. Artinya tidak terjadi proses persilangan ya. Karena ini individunya sama saja bapak dan ibu. Gitu. Nah, ini akan diulangi lagi. Nanti iterasi mulainya ini kan akan nambah 2 nih step size-nya. Jadi kan tadi mulainya dari 5, kemudian pada saat pengulangan yang kedua itu jadi 7. Tambah 2 nih. Kenapa jadi 7? Kenapa enggak 6? Karena kan dari satu iterasi kita menghasilkan 2 anak, ya enggak? Anak pertama dan anak kedua gitu. Jadi indeks kelima dan keenamnya sudah terisi nih. Individu kelima keenamnya kita nanti akan mencari individu ketujuh dan ke-8 gitu ya. Oke. Kebayang ya, nanti akan dicari sampai individu yang ke N ya, ke 99 dan juga 100 ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan insight nih. Kenapa di sini populasi kalau dia genap, kita perlu memperhitungkan banyaknya proses elitisme ini sebanyak genap juga ya enggak? Supaya apa? Supaya kan nanti akan dapat dua-dua nih. Ya kan? Kalau misalnya jumlah populasinya ganjil, kemudian nanti kita pilih populasi yang elitismenya ini genap, nanti kan sisanya akan ganjil ya. Berarti di proses persilangan nanti akan ada yang ya akan berlebih ya atau bahkan kurang gitu sehingga kalau nah di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau jumlah populasinya genap maka di sini proses elitismenya juga harus genap ya. Individu terbaiknya disimpan sebanyak genap berarti boleh 2 ya minimum 2 ya. Kalau ganjil minimum 1 atau 3 atau dan seterusnya gitu ya. Nah, ini menjadi catatan dalam proses elitisme berdasarkan proses ini nih, persilangan ya, Loret. Oke, kalau kita run, nah tentu nanti kita punya populasi S nih. Nah, ini populasi S dari hasil persilangan ya. Yang nilainya beda dengan populasi ya. Karena populasi itu kan populasi yang awal ya, generasi awal.
kemudian populasi S ini populasi yang baru yang kita ubah-ubah nih dengan operator-operator. Oke, kita lanjutkan ke proses mutasi ya. Ini adalah operator yang terakhir. Oke, di sini saya uncomment. Oke, lihat di sini proses mutasinya. Masih ingat mutasi itu proses apa? Dimana kalau yang biner kemarin memflip ya nggak? Memflip eh, satu elemen dari biner itu. Kalau asalnya satu jadi 0, kalau 0 jadi 1. Nah, sekarang karena ini continuous. Continuous itu maksudnya kita bisa bilangan real ya. Gimana proses mutasinya? Coba kita lihat di sini ada pengulangan dari 1 sampai 0,2 kali N ya. Berarti 20% dari populasi ya. Iya kan berarti sampai 20 aja nih. 0,2 kali 100 itu kan 20 ya. Jadi pengulangannya itu hanya dilakukan sebanyak 20 kali. 20 di sini menunjukkan 20% dari populasi ya. Nah, coba kita lihat apa yang diulang-ulang di sini. Ada 4 plus sale ren kali N. Oke, ren itu kan bilangan acak dari 0 sampai 1. Kemudian nanti akan dikalikan dengan N, jumlah populasinya. Kemudian nanti akan di sale ya. Sale itu apa? Coba kita lihat ya. Misalnya, oke, ini hasil dari bangkitan bilangan acak dikalikan dengan N adalah 91,0421. Kalau kita sale nilainya ya berarti kita bulatkan ke atas ya. Ya, proses sale ya. Kalau ada kan di operatornya kan ada floor ya. Itu membulatkan ke bawah, ada juga membulatkan ke atas ya. Di berapapun digit desimalnya, dia akan dibulatinnya ke atas ya. Mau lebih kecil dari 0,5 atau lebih besar dari 0,5. Jadi sel itu akan membulatkan ke atas. Berarti di sini yang terpilih adalah 92, kemudian 92 ini ditambah 4 berarti jadi 96 dan nanti ini jadi kakak ya. Kemudian di sini populasi S yang ke-96 itu akan sama dengan bilangan acak. Ya, oke, nanti akan dibangkitkan bilangan acak nih. Coba ini hasilnya. Ini berarti dalam interval eh, domain dari setiap variabelnya ya. Sama kayak yang tadi itu. Dari min 6 sampai 6. Dari masing-masingnya dibangkitkan bilangan acak. Nanti disimpan di populasi ini. Indeks yang ke-96 ya. Oke, jadi di sini untuk yang continuous ini ternyata proses mutasinya itu berbeda dengan yang biner kemarin ya. Kalau biner kemarin cuma di flip ya kan. Tapi di sini salah satu caranya aja ini ya. Jadi yang 20% populasinya itu akan dibangkitkan bilangan acak yang baru gitu ya. Jadi akan diganti dengan individu yang baru. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, di sini kita bangkitkan bilangan acak, oh ternyata indeksnya kita dapat 96 tadi ya. Nah, indeks yang ke-96 itu akan diganti dengan populasi yang baru. Sebenarnya indeks ke-96 itu sudah ada pasti ya dari hasil persilangan tadi, ya kan? Sudah ada apa? Sudah ada anak yang baru di situ, udah ada generasi baru. Tapi dengan proses mutasi ini dia akan digantikan dengan individu yang baru yang juga dibangkitkan dengan bilangan acak dan di sini
probabilitasnya dibuat kecil, tapi di sini nggak bermain probabilitasnya. Cuman di sini 20% itu dianggap populasi yang kecil ya, 20 dari 100 gitu. Jadi 20% dari populasi itu akan diganti akan dibangkitkan bilangan acak yang baru gitu. Tidak menggunakan hasil dari proses persilangan yang tadi sudah kita lakukan. Nah, itu artinya, apakah 20% itu besar atau kecil? Nah, ini contoh aja ya. Kalau sebenarnya kan peluang mutasi itu prinsipnya kan kecil ya. Makanya di sini 20% atau lebih kecil kayaknya ya. Misalnya mau 10% aja yang dimutasi gitu ya. Atau 5%. Nah, itu peluangnya kecil ya. Jadi mutasi itu kan masih ingat kemungkinannya itu memang kecil ya. Kalau persilangan probabilitasnya itu besar. Nah, itu yang barusan kita sudah lakukan. Kemudian nanti populasi yang baru ini, generasi baru ini akan disimpan di variabel namanya populasi lagi, dan ini nanti akan diulang-ulang lagi selama 550 generasi ya. Kemudian di akhir pengulangan di sini akan tersimpan berapa nilai fungsi terbaik ya, dengan cara menghitung memanggil Himel, kemudian base X-nya dimasukin ke fungsi. Jadi berapa nilai fungsi ketika base X. Nah, base X-nya itu coba kita run. Oke, base X-nya itu hasilnya ini 3,0041, kemudian 1,979, dan base F-nya ini 0,0063. Oke, kita coba cocokkan dengan, oke, kalau tulisannya kecil saya coba munculin di sini. Oke, base X-nya ini ya. 3,0041, 1,979. Kita coba cocokkan dengan solusi yang sebenarnya, mana yang pas dengan ini. Ini kan 3, mendekati 2 ya. Yang ini nih, F3,2, di mana nilai fungsinya adalah 0. Dan ini nilai fungsinya kan mendekati 0 ya, 0,0063 gitu. Nah, itu yang barusan kita lakukan. Sekali lagi adalah mencari nilai minimum atau meminimumkan dari fungsi Himmelblau ini. Dan ini kan nilai minimumnya ada 4 nih, yang semuanya memang nilainya 0. Jadi kalau kita run lagi, mungkin dia akan mendapatkan nilai minimum yang lain. Coba kita run lagi. Nah, lihat di sini base X-nya, lihat. Base F-nya kan 0, mendekati 0. Base F-nya min 2,8, 3,1 ya. Ada nggak di sini? Nah, yang ini ya. Yang kedua kita dapat ini. Min 2,8, 3,1. Kalau kita run lagi. Oke, ini masih sama. Min 2,8, 3,1. Ini masih yang tadi ya. 3,2. Nah, ini ada min 2,31. Oh, udah ya. Yang tadi ya. Min 2,8. Tadi udah. Ini 3,2. Ini 3,2 sama run lagi. Nah, ini ada yang baru nih. Min 3,7, min 3,27. Yang ini ya. Yang ketiga ini kita dapetin. Oke, kemudian kita run lagi untuk mencari yang keempat nih. Run lagi. Ya, ini 3,2 udah ya tadi. Ini 3,2. Oke, ini ada 3,5, min 1,8. Yang ini ya. Min 3,58, min 1,8287. Ya, mendekati hasil yang keempat ini. Jadi itulah yang barusan kita lakukan. Mencoba memahami program ini. Dan kita ya dengan mengimplementasikan algoritma genetika untuk mencari nilai minimum dari fungsi Himmelblau.